Kami dari Madrasah Nusantara Muda. Kami datang ke sini menyampaikan laporan kami terkait program Indonesia DA7. Jadi Madrasah Nusantara Muda menyampaikan keprihatinan serius terhadap program The Academy 7 atau DA7 Indonesia, khususnya mekanisme penentuan peserta lolos dan juara yang dominan dibentukkan oleh virtual gift. Jadi di sini kami menilai pola ini berpotensi menggeser esensi ajang pencarian bakat dari penilaian kemampuan menjadi adu kekuatan finansial. Hal ini tidak mencerminkan keadilan dan berpotensi menyesatkan publik, terutama generasi muda. Kami menegaskan kami tidak menolak inovasi digital, namun menolak ketidakadilan yang dibungkus inovasi. Penyiaran publik harus menunjukkan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Kami mendesak Indonesia mengembangkan peran utama penilaian juri profesional dan membuka transparansi mekanisme penilaian kepada publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Academy 7 atau DA7 mencatatkan sejarah besar dalam perjalanan panjang ajang pencarian bakat dangdut di Indonesia. Sejak pertama kali tayang, program ini langsung menjadi magnet perhatian publik. Rating dan share yang diraih DA7 melonjak tajam, dan bahkan disebut-sebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Dangdut Academy, dari DA1 hingga DA7. Indosiar kembali menempati posisi teratas sebagai stasiun televisi dengan program hiburan paling dominan, mengalahkan banyak tayangan kompetitor di jam tayang utama. Secara angka, ini adalah pencapaian luar biasa yang jarang terjadi dalam dunia pertelevisian nasional. Di tengah euforia kesuksesan itu, satu nama yang kembali menjadi sorotan adalah Lesti Kejora. Sosok yang bukan hanya dikenal sebagai juara Dangdut Academy generasi awal, tetapi juga ikon dangdut modern yang karirnya tumbuh dari panggung yang sama. Kehadiran Lesti sebagai juri DA7 membawa makna simbolik yang kuat. Ia bukan sekedar penilai, melainkan representasi dari mimpi besar para peserta, bahwa ajang ini benar-benar bisa melahirkan bintang besar, seperti dirinya dahulu. Sebagai juri, Lesti tampil dengan sikap yang konsisten. Ia memberikan komentar yang fokus pada teknik vokal, penghayatan, penguasaan panggung, dan karakter suara. Berkali-kali ia menekankan pentingnya proses, kerja keras, dan etika bermusik. Dalam berbagai penampilan peserta, Lesti terlihat berusaha objektif, tidak memihak, dan menjaga profesionalisme. Di mata banyak penonton, Lesti adalah wajah ideal dari Dangdut Academy itu sendiri. Lahir dari kompetisi murni, ditempa oleh kritik juri, dan naik karena kualitas. Namun, seiring berjalannya kompetisi DA7, atmosfer perlahan berubah. Di balik gemerlap panggung dan tingginya rating, muncul tanda tanya dari penonton setia. Perubahan mekanisme penentuan hasil mulai terasa berbeda dibanding musim-musim sebelumnya. Jika dulu penilaian juri memiliki peran dominan dalam menentukan nasib peserta, kini perhatian publik mulai tertuju pada satu hal yang semakin sering disebut oleh host dan grafis layar, virtual gift. Pada awalnya, sistem virtual gift diperkenalkan sebagai bentuk dukungan penonton. Sebuah cara agar pemirsa merasa terlibat langsung dalam perjalanan peserta favorit mereka. Namun dalam praktiknya, sistem ini berkembang menjadi faktor yang sangat menentukan. Dukungan penonton tidak lagi sekedar simbolis, melainkan berpengaruh besar terhadap hasil akhir kompetisi. Disinilah mulai muncul kegelisahan publik. Lesti sebagai juri tetap menjalankan perannya di meja penilaian. Ia tetap memberikan komentar, masukan, dan apresiasi sesuai performa peserta di atas panggung. Namun secara perlahan, publik menyadari satu hal penting. Sebaik apapun penilaian juri, keputusan akhir tidak sepenuhnya berada di tangan mereka. Posisi Lesti pun menjadi serba sulit. Di satu sisi, ia adalah juri yang dituntut profesional. Di sisi lain, ia berada dalam sistem yang hasil akhirnya tidak ia kendalikan. Sorotan publik kemudian bergeser, bukan kepada kualitas komentar Lesti, melainkan pada ekspresi dan sikapnya di beberapa momen krusial. Ada saat-saatnya di mana keputusan hasil tampak tidak sejalan dengan ekspektasi penonton terhadap performa di panggung. Dalam momen-momen itulah, sebagian penonton menilai Lesti hanya bisa menerima dan pasrah terhadap sistem yang berjalan. Bukan karena ia setuju, melainkan karena posisinya memang tidak memungkinkan untuk mengubah keputusan yang sudah ditentukan oleh mekanisme acara. Dan di titik ini, narasi besar DA7 mulai terbelah. Di satu sisi, program ini dipuji sebagai mesin rating terbesar Indosiar. Di sisi lain, muncul kritik bahwa esensi pencarian bakat dangdut mulai bergeser. Nama Lesti Kejora pun berada tepat di tengah pusaran tersebut.
ia tetap dihormati sebagai juri dan ikon dangdut, namun sekaligus menjadi simbol diam dari sebuah sistem yang menuai pro dan kontra. Dan dari sinilah, gelombang kritik publik mulai membesar. Tidak lagi sekedar perdebatan di kolom komentar, tetapi menjalar menjadi isu yang lebih serius. Isu yang menyeret nama Indosiar, kredibilitas DA7 dan sistem virtual gift yang akhirnya dipertanyakan secara nasional. Memasuki fase-fase krusial DA7, terutama menjelang babak akhir, pembicaraan publik semakin terfokus pada satu hal, sistem virtual gift. Jika sebelumnya hanya dianggap sebagai pelengkap dukungan penonton, kini sistem ini terlihat menjadi penentu utama arah kompetisi. Setiap episode result show dipenuhi angka-angka perolehan virtual gift yang terus bergerak, seolah menjadi indikator mutlak siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan tersingkir. Di media sosial, respons penonton mulai berubah drastis. Banyak yang merasa bahwa kualitas vokal dan penampilan di atas panggung tidak lagi menjadi faktor utama. Peserta yang tampil konsisten dan dinilai unggul oleh juri bisa saja kalah oleh peserta lain yang memiliki dukungan virtual gift lebih besar. Disinilah kekecewaan mulai menumpuk dan kritik terhadap Indosiar semakin keras terdengar. Nama Lesti Kejora kembali terseret dalam perbincangan, bukan karena kesalahan pribadi melainkan karena posisinya sebagai juri yang suaranya seolah dikalahkan oleh sistem. Dalam beberapa momen, Lesti terlihat memberikan pujian tinggi terhadap performa tertentu, bahkan menilai penampilan tersebut layak mendapat apresiasi lebih. Namun ketika hasil diumumkan, realitas berbicara lain. Keputusan tetap mengacu pada perolehan virtual gift. Situasi ini membuat Lesti berada dalam posisi yang sangat sulit. Sebagai juri, ia tidak bisa secara terbuka memprotes mekanisme acara yang sudah ditetapkan. Sebagai figur publik, setiap ekspresi dan reaksinya menjadi bahan tafsir. Ketika ia tersenyum tipis atau terdiam saat hasil diumumkan, sebagian penonton mengartikannya sebagai kekecewaan yang tak terucap. Namun faktanya, Lesti tetap menjaga etika profesional di layar kaca. Protes tidak hanya muncul di dunia maya. Dalam salah satu episode result, suasana studio sempat memanas. Terdengar suara penonton yang kecewa, menunjukkan bahwa polemik ini bukan sekadar opini netizen, tetapi juga dirasakan langsung oleh penonton yang hadir di lokasi. Momen tersebut menjadi titik balik penting. Publik menyadari bahwa ketidakpuasan terhadap sistem DA7 sudah berada di level yang serius. Sementara itu, Indosiar justru berada di puncak kejayaan dari sisi angka. Rating dan share DA7 terus menanjak, menjadikan stasiun televisi ini sebagai TV nomor 1 di Indonesia selama penayangan DA7. Ironisnya, di saat prestasi tertinggi itu diraih, citra Indosiar justru mulai dipertanyakan. Banyak pihak menilai bahwa tingginya rating tidak sebanding dengan rasa keadilan yang dirasakan penonton. Dalam pusaran ini, Lesti tetap menjalankan perannya dengan konsisten. Ia tidak pernah menjatuhkan peserta manapun, tidak memihak kubu tertentu, dan tetap memberikan motivasi kepada semua finalis. Bahkan di beberapa kesempatan, Lesti menekankan bahwa setiap peserta memiliki masa depan masing-masing, terlepas dari hasil akhir kompetisi. Sikap ini membuat sebagian penonton justru semakin menghormatinya. Namun tekanan publik terus meningkat. Kritik terhadap sistem virtual gift tidak lagi berhenti di kolom komentar atau video viral. Diskusi mulai mengarah pada ranah yang lebih serius. Apakah sistem seperti ini masih sesuai dengan nilai pencarian bakat? Apakah ajang sebesar Dangdut Academy masih menjunjung objektivitas atau telah bergeser menjadi kompetisi dukungan finansial? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akhirnya membuka jalan menuju langkah berikutnya. Isu DA7 tidak lagi hanya menjadi perdebatan penggemar, tetapi mulai dilihat sebagai persoalan penyiaran nasional. Dan pada titik inilah, nama Indosiar mulai dikaitkan dengan lembaga pengawas resmi. Sementara Lesti Kejora sekali lagi berada di tengah badai. Ia tidak bersuara keras, tidak menyulut konflik, namun tetap berdiri di panggung yang sama, menjadi saksi dari perubahan besar yang terjadi pada ajang yang dulu membesarkan namanya. Kontroversi DA7 akhirnya memasuki babak yang lebih serius. Apa yang awalnya hanya berupa kekecewaan penonton dan perdebatan di media sosial, kini berkembang menjadi sorotan publik yang lebih luas. Sistem virtual gift tidak lagi dipandang sebagai sekedar inovasi interaktif, melainkan mulai dipertanyakan dari sisi etika dan fungsi penyiaran. Di titik inilah, nama KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia mulai disebut-sebut. Beberapa pihak menyuarakan keberatan secara terbuka terhadap mekanisme penentuan juara yang dinilai terlalu bergantung pada transaksi digital. Mereka menilai, jika hasil kompetisi sepenuhnya ditentukan oleh virtual gift, maka esensi pencarian bakat bisa bergeser jauh dari tujuan awal.
Kritik ini bukan lagi ditujukan kepada peserta atau juri, melainkan kepada penyelenggara acara dan sistem yang diterapkan. Indosiar, yang sebelumnya dielu-elukan karena sukses menguasai rating nasional lewat DA7, kini menghadapi tantangan besar terhadap reputasinya. Stasiun televisi yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai rumah dangdut Indonesia dituntut untuk menjelaskan kepada publik apakah sistem ini benar-benar adil dan edukatif atau sekedar strategi bisnis berbasis euforia penonton. Di tengah situasi ini, posisi Lesti Kejora kembali menjadi sorotan. Sebagai juri yang juga alumni Dangdut Academy, banyak pihak menunggu reaksinya. Namun Lesti tetap memilih jalur yang sama sejak awal, tidak terpancing polemik, tidak memperkeruh suasana, dan tetap fokus pada perannya sebagai juri. Ia tidak mengomentari sistem secara terbuka, tidak menyerang pihak manapun, dan tidak memanfaatkan situasi untuk membangun narasi pribadi. Sikap Lesti justru memperlihatkan kedewasaan sebagai figur publik. Ia memahami batas perannya. Sebagai juri, tugasnya adalah menilai penampilan di atas panggung, sedangkan urusan sistem dan kebijakan acara berada di luar kewenangannya. Dalam beberapa kesempatan, Lesti lebih memilih memberikan pesan positif kepada peserta, bahwa hasil kompetisi bukanlah akhir dari segalanya, dan kualitas sejati seorang penyanyi akan terlihat dalam perjalanan karir jangka panjang. Sementara itu, perbincangan tentang laporan ke KPI terus bergulir. Fokus laporan tersebut bukan pada konten yang melanggar norma siaran, melainkan pada mekanisme kompetisi yang dinilai berpotensi menyesatkan persepsi publik tentang ajang pencarian bakat. Hal ini membuat polemik DA7 menjadi berbeda dari kontroversi hiburan biasa. Ia menyentuh ranah regulasi dan tanggung jawab media. Di sisi lain, peserta yang keluar sebagai juara justru menerima tekanan yang tidak seharusnya mereka tanggung. Hujatan dan tudingan tidak layak membanjiri media sosial, padahal mereka hanya mengikuti sistem yang telah ditetapkan. Dalam situasi ini, Lesti terlihat beberapa kali menunjukkan empati, baik melalui komentar di panggung maupun sikapnya yang tetap menghormati semua finalis tanpa kecuali. Kontras antara angka rating yang luar biasa dan badai kritik yang tak terbendung membuat DA7 menjadi musim paling paradoks dalam sejarah Dangdut Academy. Sukses secara komersial, namun penuh luka secara reputasi. Dan di tengah paradoks itu, Lesti Kejora berdiri sebagai figur yang seolah pasrah, bukan karena lemah, tetapi karena memilih tetap menjaga marwah profesinya. Babak ini menandai satu hal penting, DA7 bukan lagi sekedar tontonan, melainkan cermin besar tentang perubahan arah industri hiburan televisi. Dan publik kini menanti satu hal terakhir, bagaimana semua ini akan berakhir, serta pelajaran apa yang bisa diambil dari kontroversi terbesar Dangdut Academy sepanjang sejarah. Pada akhirnya, kontroversi DA7 menjadi pelajaran besar bagi banyak pihak. Di satu sisi, Indosiar mencatat sejarah sebagai televisi dengan rating dan share tertinggi berkat Dangdut Academy 7. Namun, di sisi lain, sistem virtual gift meninggalkan tanda tanya besar tentang keadilan dan esensi sebuah ajang pencarian bakat. Di tengah badai kritik, Lesti Kejora tidak pernah menjadi bagian dari konflik. Ia tidak menyulut polemik, tidak menyalahkan siapapun, dan tidak memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Lesti tetap berdiri sebagai juri yang menjalankan tugasnya dengan profesional, meski hasil akhir berada di luar kendalinya. Ketika publik saling berdebat, Lesti memilih diam dan bekerja. Ketika sistem dipersoalkan, Lesti memilih menjaga martabat panggung yang dulu membesarkan namanya. Dan mungkin disitulah letak kekuatan sebenarnya, bukan pada siapa yang menang atau kalah, tetapi pada siapa yang tetap berpegang pada nilai di tengah perubahan. DA7 boleh berakhir dengan kontroversi, namun satu hal tetap jelas, nama Lesti Kejora tidak runtuh bersama badai itu. Ia tetap menjadi simbol bahwa dangdut lahir dari kualitas, proses, dan ketulusan, bukan semata angka atau transaksi. Dan dari kisah ini, publik akhirnya bertanya, apakah masa depan Dangdut Academy akan kembali pada esensinya atau justru semakin jauh meninggalkannya?